Yaitu mesti belajar mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hukum-hukum semesta yang jalan sesuai dengan ritme, frekuensi, dan vibrasinya. Ketika semesta diam, manusia mesti banyak mendengar. Ada masanya ketika hidup rasa hening, tidak ada tanda, tidak ada jawaban, tidak ada kejelasan. Manusia menyebutnya kebingungan, padahal semesta menyebutnya awal kesadaran. Sebab hanya dalam diam kita bisa benar-benar mendengar. Alam tidak pernah berteriak, bintang bercahaya tanpa meminta disaksikan. Semesta mengajarkan satu hal yang banyak dilupakan oleh manusia. Kekuatan sejati tidak membutuhkan kebisingan. Kita selalu mengisi hidup kita dengan suara yang penuh dengan kebisingan hingga kita lupa bahwa makna datang dalam keheningan. Ada hukum tak tertulis di alam yang paling dalam dan yang paling sunyi. Akar tumbuh di kegelapan. Iman tumbuh dalam kesabaran dan kedewasaan lahir lewat ketidakpastian. Semesta tidak mempercepat proses karena yang matang tidak bisa dipaksa. Saat hidup terasa diam, manusia panik. Ia menganggap sedang ditinggalkan, padahal semesta sedang mengajak untuk berhenti sejenak, mendengar kembali ke dalam dan apa tujuan hidup kita. Bukan hidup yang menjauh, kita saja yang kebanyakan berisik. Jika hari ini semesta terasa sunyi, jangan kita tergesa-gesa mengisi dengan keluhan, dengan kalimat, mungkin inilah saatnya alam semesta sedang berbicara pelan tentang arah yang mesti diubah, tentang jiwa yang mesti ditenangkan. Dan ingat, tidak semua diam adalah kekosongan, sebagian diam adalah undangan untuk pulang kembali ke dalam dirinya kamu. Kita ingin cepat sampai, padahal alam semesta tidak mengenal apa itu tergesa. Langit tidak menurunkan hujan, tidak begitu tergesa-gesa menurunkan hujan. Bumi tidak tergesa menumbuhkan benih. Dan waktu tidak pernah dipaksa untuk berjalan lambat ataupun cepat. Segala yang ada di alam semesta ini, dia itu berjalan sesuai dengan ukurannya. Siang tidak mendahului malam, dan matahari tidak pernah lebih awal terbit demi memenuhi kebutuhan manusia. Inilah yang dikatakan dengan hukum langit atau hukum semesta. Segala sesuatu tiba tepat pada waktunya. Tergesa adalah sifat manusia, tenang adalah sifat semesta. Ketika manusia memaksa hidup berantakan. Ketika manusia mencoba menyelaraskan hidup, pasti akan menemukan jalan. Semesta tidak menunda, ia hanya memastikan bahwa yang datang tidak merusak. Banyak luka lahir bukan karena kegagalan, melainkan karena ketidaksabaran. Kita ingin hasil tanpa proses, jawaban tanpa pemahaman, dan kebahagiaan tanpa kedewasaan. Padahal alam semesta mengajarkan yang cepat belum tentu tepat, yang lambat sering kali utuh. Jika hidup terasa lambat, jangan melawan waktu karena semesta tidak pernah salah langkah. Ia hanya menunggu manusia cukup bijak untuk berjalan sesuai dengan seirama. Berhentilah tergesa-gesa. Langit tahu kapan harus membuka, bumi tahu kapan harus mengasihi, dan hidup tahu kapan engkau siap menerima. Semesta berjalan dengan kepastian, sementara manusia berjalan dengan kegelisahan. Setiap benda langit memiliki orbitnya masing-masing, tidak saling mendahului satu sama lain. Alam tidak mengenal apa itu sakit hati, dengki, karena setiap ciptaan sudah dikasih tempatnya masing-masing. Kekacauan lahir bukan dari alam, melainkan keinginan manusia yang bukan dirinya. Ada hukum sunyi di alam. Jika keluar dari orbit jiwamu, hidup akan terasa berat banget. Manusia sering memaksa menjalani hidup orang lain, mengejar tujuannya yang bukan panggilannya, lalu bertanya mengapa hatinya kosong. Semesta tidak
tidak menghukum, ia hanya mengingatkan kepada kamu ketika hidup terasa buntu, bukan karena jalan tertutup, melainkan kamu sedang kehilangan arah tujuan hidup. Alam tidak pernah berbicara dengan suara, namun manusia selalu merasa ia telah berkata-kata. Daun jatuh tanpa pidato, ombak datang tanpa aba-aba, dan matahari terbit tanpa pengumuman. Namun, siapa yang mau mendengar akan mengerti. Semesta selalu bicara, hanya saja tidak dengan bahasa manusia. Banyak orang mencari makna dalam kata-kata, padahal alam telah lama menjadi kitab yang terbuka setiap harinya. Gunung mengajarkan keteguhan tanpa kesombongan, air mengajarkan kerendahan tanpa kehilangan arah, angin mengajarkan bergerak tanpa terlihat, semesta mengajar tanpa pernah memaksa. Ada hukum yang tak tertulis, yang paling jujur, tidak banyak bicara. Alam tidak pernah menjelaskan dirinya, namun selalu konsisten. Manusia sebaliknya, banyak bicara, namun sering menyimpang dalam segi kelakuannya. Semesta tidak menipu, ia hanya mencerminkan. Saat hidup berulang memberi tanda, itu bukan kebetulan. Itu bahasa alam semesta yang sedang mengetuk pintu kesadaran kamu. Kelelahan adalah pesan, kehilangan adalah isyarat, ketenangan yang hilang adalah peringatan, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipahami. Jika hari ini hidup terasa banyak banget berbicara, jangan tutup telinga dengan kesibukan. Dengarkan, karena semesta tidak pernah marah, ia hanya sabar menunggu manusia untuk belajar memahaminya. Dan ketika kita akhirnya paham, kita sadar, alam tidak pernah menegur, ia hanya mengajak pulang kepada keseimbangan. Tidak ada yang lebih adil di dunia ini selain waktu. Ia mengasih waktu pagi kepada semua dan malam kepada siapapun tanpa pilih kasih. Waktu tidak memihak, tidak bisa disuap, tidak pernah berbohong. Manusia suka banget menyalahkan nasib, padahal waktu yang berbicara adalah waktu yang tepat. Segala sesuatu di semesta tunduk pada waktu. Bintang lahir, bersinar, lalu padam. Gunung tumbuh, terkikis, lalu menjadi dataran. Manusia datang, belajar, lalu pergi. Waktu tidak mempercepat dan tidak memperlambat. Ia hanya berjalan sesuai dengan prosesnya. Ada hukum sunyi yang dipelihara dengan yang namanya kata-kata sabar. Sabar itu akan tumbuh utuh. Yang dipaksa oleh ambisi akan patah di tengah jalan. Waktu mengungkap segalanya, niat yang tulus, kepalsuan yang disembunyikan, dan kebenaran yang ditunda. Manusia sering ingin cepat namun lupa bertumbuh. Ia ingin hasil namun menawar proses. Ia ingin di puncak namun mengeluh di tanjakan. Padahal waktu tidak pernah menghukum, ia hanya mendidik tanpa suara. Jika hari ini hidupmu terasa lambat, percayalah waktu sedang merapikan kamu, karena yang matang tidak tergesa dan yang jujur selalu tiba tepat saatnya. Hormatilah waktu sebab ia adalah saksi paling setia dalam perjalanan jiwa kamu. Tidak semua yang sunyi itu kosong, ada yang sunyi penuh, ada yang diam sedang bekerja. Semesta lahir dari keheningan dan jiwa manusia dibentuk di tempat yang sama. Kesunyian bukan lawan kehidupan, ia adalah rahimnya. Bintang bersinar di ruang hampa, planet beredar tanpa suara, hukum alam bekerja tanpa gemuruh. Yang besar tidak membutuhkan sorak, yang kuat tidak mencari perhatian. Semesta mengajarkan kedalaman lahir dari ketenangan. Ada hukum yang sering dilupakan. Jiwa bertumbuh saat tidak disaksian. Dalam kesepian, berhentilah menjadi manusia palsu. Dalam sunyi, topeng-topeng yang runtuh. Kesunyian bukan hukuman, ia adalah ruang pembentukan. Banyak orang takut sendiri karena tidak siap bertemu dengan dirinya. Padahal di sanalah kejujuran dimulai. Di sanalah arah diperbaiki, di sanalah iman diperdalam. Keramaian sering kali menenangkan pikiran, namun kesunyian
menyembuhkan jiwa. Jika hidup membawamu sunyi, jangan menghindar. Duduklah sebentar, dengarkan detak batinmu, karena semesta sedang membentukmu menjadi lebih utuh. Sunyi bukan kehilangan, ia adalah tempat jiwa menemukan dirinya kembali. Alam tidak pernah marah, tetapi selalu mengoreksi. Ketika satu sisi berlebihan, sisi lain bergerak menyeimbangkan, bukan untuk menghukum, melainkan untuk mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya. Siang ada karena malam, hujan hadir karena kemarau, pasang datang setelah surut. Alam tidak membiarkan sesuatu menguasai segalanya, karena ketidakseimbangan adalah awal kehancuran. Keserakahan tidak selalu dihukum ketika ia dibiarkan tumbuh hingga menunjukkan akibatnya. Alam tidak menegur dengan kata tetapi dengan perubahan. Ketika manusia mengambil terlalu banyak, alam akan menguranginya. Ketika manusia lupa batas, alam mengingatkannya. Hidup yang tidak seimbang akan lelah sebelum waktunya. Bekerja tanpa jeda, mencintai tanpa batas, mengejar tanpa henti, semua akan dikoreksi bukan oleh orang lain, tetapi oleh kehidupanmu sendiri. Jika hidup tiba-tiba terasa berat banget, tanyakan bukan mengapa, tetapi di mana aku kelebihan. Karena alam tidak bermusuhan, ia sedang menyelamatkanmu. Dan keseimbangan bukan kehilangan, melainkan cara semesta menjaga kehidupan yang utuh. Semesta tenang, karena setiap ciptaannya tahu tempatnya. Hanya manusia yang kadang-kadang lupa bahwa hidup juga memiliki garis edarnya masing-masing. Setiap benda di langit itu sesuai dengan jalurnya. Jika satu keluar orbit, kekacauan terjadi. Alam mengajarkan bahwa kebebasan selalu berdampingan dengan hukum. Takdir itu bukan penjara, ia adalah lintasan aman agar perjalanan sampai kepada tujuan. Banyak kegelisahan lahir bukan karena kurang usaha, melainkan karena salah lintasan. Manusia memaksa hidup yang bukan miliknya, lalu bertanya mengapa jiwanya goyah. Semesta tidak menolak, ia hanya mengasih tanda. Kita mengukur diri kita dengan keberhasilan orang lain, padahal waktu dan jalur tidak pernah sama. Yang dipaksa cepat kadang-kadang rapuh, yang setia pada orbitnya tiba tiba dengan utuh. Hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan sadar. Jika hari ini langkahmu berbeda, jangan kecil hati, bisa saja engkau sedang berjalan di dalam garis edarnya. Dan percayalah, takdir tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu saat engkau berhenti membandingkan dan mulai menjalani. Manusia suka berkata hidup sedang menghukumku, padahal alam tidak dendam. Ia hanya mengenal yang namanya keseimbangan. Apa yang berlebihan akan dikoreksi, apa yang melampaui batas akan dikasih peringatan. Tidak semua kelelahan berasal dari kerja. Ada yang lahir karena salah jalan. Manusia mengira ia kurang sehat, padahal yang terjadi ia sedang melawan semesta. Lelah bukan selalu musuh, kadang ia adalah bahasa alam yang paling jujur kepada manusia. Air mengalir ke tempat rendah tanpa protes. Pohon tumbuh ke arah cahaya tanpa iri pada yang lain. Hanya manusia sering memaksa hidup yang mengikuti standar hidupnya orang lain. Ada hukum sunyi di alam. Jika engkau melawan, engkau akan kehabisan tenaga. Semesta tidak menghentikanmu, namun ia membiarkanmu lelah agar engkau berhenti, supaya engkau ada jeda. Kelelahan adalah peringatan batin bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Banyak orang tampak berhasil namun jiwanya letih. Banyak yang sibuk namun kehilangan makna. Mereka bukan kurang mampu, mereka hanya jauh dari panggilan dirinya. Lelah itu bukan tanda gagal, melainkan undangan untuk jeda sejenak. Jika hari ini hidup terasa berat banget, jangan langsung menyalahkan keadaan. Tanyakan pelan-pelan,
apakah aku sedang berjalan bersama semesta atau melawannya? Saat kita berhenti melawan, hidup tidak lagi terasa beban, melainkan perjalanan yang dinikmati. Disitulah kelelahan berubah menjadi yang namanya kesadaran. Jika hujan turun setelah panas panjang, langit tidak membalas, ia hanya menunaikan tugasnya. Manusia sering mengasih emosi pada alam semesta, bekerja tanpa rasa benci dan tanpa ingatan luka. Langit tidak dendam, manusia sajalah yang menganggap bahwa semesta sedang marah kepadanya. Alam tidak menyimpan dendam, ia menyimpan akibat. Apa yang ditanam akan bertemu dengan waktunya, bukan karena dibenci, melainkan karena hukum bekerja. Seperti benih yang tumbuh bukan untuk menghakimi petani, tapi untuk menampakkan apa yang pernah ditanam. Kesalahan tidak selalu dibalas dengan luka, kadang dibalas dengan kesadaran. Alam tidak ingin membalas, ia hanya ingin mengoreksi. Manusia sering salah membaca tanda. Ia mengira hidupnya sedang dihukum, padahal sedang dididik. Saat hidup terasa tidak adil, kita mudah menyalahkan takdir. Namun jika ditelaah lebih dalam, ia bekerja bukan karena kebencian, melainkan karena keseimbangan. Tidak ada yang datang lebih cepat atau yang lebih lambat, semuanya tiba saat ia dipahami. Jika hari ini engkau merasa disakiti hidup, ingatlah, langit tidak menyimpan dendam, yang datang bukan hukuman, melainkan kesempatan untuk memahami. Dan engkau ketika mulai memahami, rasa marah berubah menjadi kebijaksanaan. Karena semesta tidak ingin membalas, ia hanya ingin kita pulang kepada keseimbangan. Manusia suka banget sibuk kepada yang di luar, padahal ia itu tumbuh pelan-pelan melalui yang ada di dalam dirinya. Apakah yang sering kita temui seringkali bukan kebetulan, melainkan pantulan dari apa yang lama berdiam di dalam dada. Semesta mendekat bukan pada suara mulut, tetapi pada isi batin. Alam bekerja sesuai dengan keselarasannya, nada yang sama akan saling menemukan. Seperti senar yang bergetar tanpa disentuh, nada serupa begitu pula jiwa manusia. Apa yang kita pelihara, takut, syukur, dengki, atau ikhlas, pelan-pelan menarik pengalaman sejenisnya. Banyak orang meminta hidup berubah, namun tidak mengubah isi hatinya. Ia ingin ketenangan dengan batin yang gaduh. Ia ingin keberkahan dengan niat yang bercabang. Semesta menolak, ia hanya menyesuaikan dengan apa yang ada. Jika hidup mempertemukan kita dengan hal yang sama, mungkin dunia yang sempit, melainkan batin yang belum bergeser. Perubahan sejati tidak dimulai di luar, melainkan cara pandang kita merasakan dan memanai. Saat batin berubah, arah hidup kita juga berubah. Jagalah isi dada, karena di sanalah semesta membaca niatmu. Hidup bukan cermin yang kejam, ia hanya jujur. Dan ketika hati diluruskan, jalan pun menjadi lebih ramah. Karena apa yang datang selalu sesuai dengan apa yang kita rawat di dalam. Tidak semua yang sunyi itu kosong, ada juga yang sunyi. Berbicara lebih jujur, daripada ribuan kata, semesta lahir tanpa suara, namun dari sanalah segala sesuatu itu bermula. Manusia takut pada sunyi karena di sana ia tidak bisa bersembunyi. Ruang angkasa tidak berisik, namun di sanalah bintang dilahirkan. Gunung tidak berteriak, namun keteguhannya terasa. Air mengalir tanpa suara, namun mampu membelah batu. Semesta mengajarkan satu rahasia yang paling berkuasa, seringkali paling tenang. Ada hukum sunyi yang jarang disadari manusia. Makna tidak datang dalam keramaian, dalam kebisingan. Manusia sibuk menjelaskan dalam kesunyian. Manusia mulai memahami sunyi adalah ruang di mana semesta menyampaikan pesan tanpa perantara siapapun. Saat hidup membawa kita pada kesendirian, seringkali itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk berhenti, untuk menurunkan suara dunia dan mendengarkan suara batin. Banyak jawaban hidup tidak ditemukan saat mencari, tetapi saat kamu berdiam,
kamu menemukannya. Jika hari ini engkau berada dalam sunyi, jangan tergesa untuk mengusirnya. Duduklah, tarik napas, biarkan sunyi yang berbicara, karena di sanalah semesta menitipkan kebenaran yang tidak bisa diteriakan. Sunyi bukan kehampaan, ia adalah bahasa terdalamnya kehidupan. Manusia sering berkata hidup terlalu lama menunggu, padahal semesta tidak mengenal penundaan, yang ada hanya kesiapan. Benih tidak tumbuh saat ditanam, ia tumbuh saat bumi, air, dan waktu telah sepakat. Tidak ada bunga yang mekar sebelum waktunya, tidak ada buah yang matang karena dipaksa. Alam tidak mengukur waktu dengan keinginan, melainkan dengan kesiapan. Semesta bekerja rapi, tanpa tergesa, tanpa lalai sedikit pun. Banyak kekecewaan lahir bukan karena ia menolak, melainkan manusia meminta sebelum siap. Apa yang datang terlalu cepat sering berubah menjadi beban. Apa yang ditunggu dengan sabar tiba sebagai berkah. Semesta menunggu bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga. Kita sering ingin hasil tanpa pembentukan, ingin cahaya tanpa proses gelap. Padahal kedewasaan, iman, dan kebijaksanaan tidak bisa disingkat. Ketika hidup rasa diam, bisa jadi bukan jalan yang tertutup, melainkan jiwa yang sedang dipersiapkan. Jika hari ini sesuatu belum datang, jangan putus asa. Bersiaplah, luaskan hatimu, perdalamkanlah niatmu, karena semesta tidak pernah lupa. Ia hanya menunggu saat engkau cukup utuh untuk menerimanya. Dan ketika engkau mengerti dan memahami, menunggu bukan sia-sia. Ia itu adalah bagian dalam berkah dan anugerah kepada manusia. Tidak satu langkah pun yang benar-benar sunyi. Ketika manusia berjalan, bumi merasakan. Ketika niat digerakkan, semesta mencatat. Kita hidup seolah tak dilihat, padahal alam adalah saksi yang paling setia. Gunung menyaksikan kesabaran, laut menyimpan rahasia, langit mencatat waktu, alam tidak ikut campur, namun tidak pernah lupa. Ia menyimpan jejak, bukan menghakimi, melainkan untuk mengingatkan. Tidak ada niat yang benar-benar hilang. Tidak ada usaha yang sepenuhnya sia-sia. Semua tersimpan menunggu waktunya muncul sebagai akibat. Yang ditanam dengan jujur akan tumbuh pelan namun pasti. Yang dibangun dengan tipu akan runtuh tanpa suara. Banyak orang lelah karena merasa tak dihargai, padahal alam telah menyaksikannya. Tidak semua kebaikan bertepuk sebelah tangan, tidak semua kesabaran mesti diumumkan, cuma berjalan karena saksi kehidupan tidak pernah tertidur. Jika hari ini engkau berjalan sendirian, jangan merasa sia-sia. Langit tahu kemana tujuanmu, bumi tahu berat langkahmu, waktu tahu niatmu, dan kelak yang disaksikan hari ini akan kembali sebagai jawaban. Karena manusia, namun alam selalu menyaksikannya. Tidak semua yang cepat itu sampai, dan tidak semua yang lambat itu tertinggal. Di semesta ini yang paling utuh biasanya datang paling akhir. Sabar bukan menunggu tanpa arah, melainkan berjalan perlahan tanpa kehilangan makna. Alam tidak butuh tergesa-gesa, gunung dibentuk oleh waktu, sungai mengukir batu dengan ketekunan, bukan dengan kekerasan. Tak ada satupun ciptaan yang besar yang lahir melalui tergesa-gesa. Semua yang kokoh dibangun oleh kesabaran yang panjang. Ada hukum sunyi di alam, yang dipaksa akan retak, yang disabari akan matang. Kesabaran bukan kelemahan, ia adalah kekuatan yang tidak panik. Semesta memberi kepada sabar bukan karena ia lebih pantas, tetapi karena ia lebih siap. Manusia suka banget sakit hati pada yang lebih cepat berhasil, tanpa tahu apa yang dikorbankan. Yang sabar menunggu jalan panjang, namun membawa lebih banyak kedewasaan, ketenangan, dan keutuhan jiwa. Apa gunanya cepat jika diri tertinggal di belakang? Jika hari ini engkau masih berjalan pelan-pelan, jangan putus asa. Semesta sedang memastikan bahwa ketika engkau tiba, engkau tidak hanya sampai, tetapi siap tinggal. Karena yang sabar tidak sekedar mencapai tujuan, ia tiba sebagai manusia
yang telah berdamai dengan hidupnya. Dan di titik itulah kita akan memahami semesta tidak pernah salah, ia hanya setia pada hukum keutuhan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.